Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya yang disusun guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Yaitu judul rancangan penelitian saya adalah hubungan antara kontrol diri dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa tingkat akhir di UINSI Samarinda. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Endang Juliati Rizkia. Saya adalah mahasiswa UINSI Samarinda, program studi bimbingan konseling Islam semester 6 lokal 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 10 pokok pembahasan. Yang pertama, ada fenomena yang berkaitan dengan BK atau bimbingan konseling. Yang kedua, kesenjangan. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, variabel penelitian. Yang kelima, hipotesis. Yang keenam, subjek penelitian. Yang ketujuh, jumlah subjek penelitian. Yang kedelapan, teknik sampling. Yang kesembilan, instrumen penelitian. Dan yang terakhir, yang ke-10, teknik analisis data. Baik, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu fenomena yang berkaitan dengan BK atau bimbingan konseling. Jadi di sini saya mengangkat mengenai hubungan antara kontrol diri dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa tingkat akhir di UINSI Samarinda. Fenomena yang saya angkat yaitu mengenai prokrastinasi akademik, sedangkan yang berhubungan dengan BK adalah kontrol dirinya. Mengapa kontrol diri berkaitan dengan BK? Karena dengan adanya kontrol diri ini, mahasiswa dapat mengendalikan dan menyesuaikan dirinya terhadap prokrastinasi akademik tersebut. Poin yang kedua ada kesenjangan. Kesenjangan sendiri berarti ketidakseimbangan atau masalah. Kesenjangan di sini yaitu adanya kesenjangan antara kontrol diri yang dimiliki mahasiswa dengan prokrastinasi akademik. Jadi semakin tinggi tingkat kontrol diri yang dimiliki mahasiswa, maka prokrastinasi akademik yang dimiliki juga akan semakin mudah untuk dihindari. Dan sebaliknya, jika kontrol diri yang dimiliki mahasiswa tersebut rendah, maka prokrastinasi akademik yang dimiliki juga akan semakin sulit untuk dihindari. Maka mahasiswa tersebut akan semakin sering menunda-nunda pekerjaan dan tugas yang ia miliki. Poin yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya pada kali ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kontrol diri dengan prokrastinasi akademik yang dimiliki oleh mahasiswa tingkat akhir di UINSI Samarinda. Yang keempat ada variabel penelitian, yaitu ada X dan Y. X untuk kontrol diri dan Y untuk prokrastinasi akademik. X berarti variabel bebas untuk mempengaruhi variabel lain, sedangkan Y yaitu variabel tergantung yang digunakan untuk mengukur besarnya efek atau pengaruh terhadap variabel lain. Prokrastinasi akademik berarti kecenderungan untuk menunda kegiatan dan perilaku yang berkaitan dengan akademik. Sedangkan kontrol diri berarti pengendalian diri yang mengacu pada kapasitas diri untuk mengubah respon atau perilakunya sendiri. Yang kelima ada hipotesis. Hipotesisnya di sini berarti ada hubungan antara kontrol diri dengan prokrastinasi akademik yang dimiliki oleh mahasiswa tingkat akhir di UINSI Samarinda. Semakin tinggi tingkat kontrol diri, maka semakin rendah prokrastinasi akademik.
Semakin rendah kontrol diri, maka semakin tinggi prokrastinasi akademik yang dimiliki oleh mahasiswa tingkat akhir di UINSI Samarinda. Yang keenam, ada subjek penelitian. Subjek penelitian yang saya pilih pada penelitian kali ini yaitu mahasiswa tingkat akhir di UINSI Samarinda. Yang ketujuh, ada jumlah subjek penelitian. Pada penelitian kali ini, saya mengambil 200 orang sebagai subjek penelitian saya. Mengapa saya mengambil 200 orang? Karena mahasiswa tingkat akhir di UINSI Samarinda ini sangat banyak. Tidak hanya dari Fakultas FUAD saja, tetapi ada dari Fasya, Febi, dan Eptik. Sehingga saya mengambil 200 orang untuk dijadikan sebagai subjek penelitian saya. Yang ketujuh, ada jumlah subjek penelitian. Pada penelitian kali ini, saya mengambil 200 orang sebagai subjek penelitian saya. Mengapa saya mengambil 200 orang? Karena mahasiswa tingkat akhir di UINSI Samarinda ini sangat banyak. Tidak hanya dari Fakultas FUAD saja, tetapi ada dari Fasya, Febi, dan Eptik. Sehingga saya mengambil 200 orang untuk dijadikan sebagai subjek penelitian saya. Yang kedelapan, ada teknik sampling. Teknik sampling yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu cluster random sampling, di mana teknik ini digunakan jika persebaran anggota populasinya terlalu luas dan terbagi dalam suatu area tertentu. Menurut pemahaman saya, suatu area tertentu ini bisa dikategorikan yaitu UINSI Samarinda, dan anggota populasi yang terlalu luas ini bisa dikategorikan mahasiswa UINSI Samarinda yang berasal dari Fakultas FUAD, Febi, Fasya, dan Eptik, yang menurut saya itu mahasiswanya luas dan jumlahnya banyak, sehingga teknik sampling ini cocok digunakan pada penelitian kali ini. Yang kesembilan, ada instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian kali ini ada 3. Yang pertama, saya menyusun blueprint yang berkaitan dengan prokrastinasi akademik dan kontrol diri. Yang kedua, saya menyusun skala Likert yang berkaitan dengan prokrastinasi akademik dan kontrol diri, yang berisikan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan yang terakhir, saya menyusun format sekaligus menyebarkan skala tersebut. Yang ke-10 sekaligus yang terakhir yaitu ada teknik analisis data, di mana pada penelitian kali ini saya menggunakan uji korelasi person atau produk momen. Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan, di mana teknik ini digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara kontrol diri dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa tingkat akhir di UINSI Samarinda. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf bila dalam presentasi ini terdapat salah kata maupun pengucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.